latihan, beberapa soal latihan untuk dilatih ya. Solusinya sudah ada. Nah, nanti UTS-nya itu hari apa kita? Belum tahu saya. Ada yang sudah tahu? Halo? Hari Rabu, Pak. Jam? Pagi atau sore? Tanggal 17, Pak. Oh, 17. Bukan Ya, jam 10 ya. setengah dua. Jam setengah Setengah dua. dua. Oh iya, iya. Ini saya ini kan kisi-kisinya itu ada MC ya, multiple choice. Berapa? 30 soal kalau nggak salah. 30 soal. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana. Nanti di solusinya kemungkinan lewat LMS atau lewat form ya. Kalau nggak lewat LMS, lewat form gitu ya. Nah, kemudian yang esainya ada 4 soal nih esainya. Meliputi hukum dasar rangkaian listrik, terusnya apalagi setelah hukum dasar itu, bentar ya, laptopnya agak ini nih apa? Ada analisis node, supernode, kemudian mesh dan super mesh, kemudian apalagi? Tapi ada 4 ya, berarti tidak semua keluar ya, tidak semua keluar dari situ. Hanya di sini saya kasih ancang-ancang, ada soal dan solusinya. Kemudian ada latihan soal untuk dilatih dan jawabannya ada di situ ya, jawabannya ada. Tinggal disamakan saja apakah sama atau enggak. Kalau enggak sama berarti masih ada yang salah ya. Kita lihat saja. Bentar. Kita lihat soal latihan ya. Tentang hukum dasar rangkaian listrik. Hukum dasar rangkaian listrik ini mencakup hukum Ohm dan hukum Kirchhoff gitu ya, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Sedangkan mengenai yang pertama, yang pendahuluan itu nanti mungkin ada di ini ya, di multiple choice, di pilihan ganda mengenai arus, tegangan, muatan, daya dan sebagainya, diperhatikan saja yang itu ya. Nah, di sini saya akan menyajikan saja atau mempresentasikan latihan esai ya, latihan esai. Ini misal ada rangkaian sederhana. Rangkaian sederhana terdiri dari 2 sumber tegangan dan 2 resistor. Disuruh mencari V1 dan V2 pada rangkaian tersebut. Nah, ini pakai hukum Kirchhoff, bisa karena hubungannya seri, maka yang paling gampang adalah menggunakan KVL ya, Kirchhoff Law, Kirchhoff Voltage Law, hukum Kirchhoff tentang tegangan, yaitu sigma V dalam sebuah loop tertutup harus sama dengan 0. Kita buat loopnya dulu supaya gampang dan konsisten. Kita akan selalu menggunakan loop itu searah jarum jam gitu ya. Nah, kita gunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan, sigma V sama dengan 0. Kita inikan dulu apa? Kita sumbernya dulu. Lihat sumbernya min 32 dan min 8 gitu ya, min 8. Kemudian resistor harus selalu ditambah. Kalau resistor harus ditambah. Jadi 4 tambah 2 dikali I. Nanti ketemu I-nya adalah 32 min 8 per 4 tambah 2 atau 4 ampere gitu ya. Nah, kemudian sekarang gunakan hukum Ohm untuk mencari V1 dan V2. V1-nya adalah 4 kali I, yaitu 4 kali 4, 16 volt, sedangkan V2-nya adalah minus, gitu ya, karena ujung panahnya menemui tanda minusnya dulu, jadi minus 2I. Jadi min 2 kali 4 sama dengan min 8 volt, gitu ya. Itu adalah rangkaian yang
sederhana. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini mungkin sekarang agak lama nih ya, terakhir nih. Ada pertanyaan nggak? Ayo dong bertanya. Paham ya? Nah, sekarang masih rangkaian yang sederhana, tapi ada sumber tak bebasnya. Kelihatan nggak dari sana? Jelas nggak di komputer saudara? Hah? Yang lain kemana ya? Kita lihat pada gambar sama kita gunakan juga loop. Karena seri kita gunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan juga sigma V sama dengan 0. Kita lihat dulu sumbernya. Min 12 dan min 4 tambah 2 VO gitu ya, tambah 2 VO. Kemudian baru resistornya tambah 4 tambah 6 dikali I sama dengan 0. Tapi V0-nya sendiri adalah VO-nya sendiri adalah min 6 kali I ya. VO-nya adalah min 6 kali I, sehingga kita masukkan nih VO-nya. Jadi min 12 min 4 ditambah 2 kali min 6I ditambah 10I sama dengan 0. Itu min 12 itu 10, jadi min 2I sama dengan 16. I-nya jadi min 8 ampere. Baru sekarang cari VO-nya. VO-nya adalah min 6 kali I, yaitu min 6 kali min 8 ampere atau 48 volt gitu ya. Itu adalah tegangan VO. Yang ketiga, cari Vx dan VO pada gambar berikut. Di sini saya punya gambar sumber tegangan 70 volt. Yang bebas dan yang tidak bebasnya adalah 2 Vx. Ada R 10 ohm dan 5 ohm. Sama pakai apa? Pakai hukum Kirchhoff tentang tegangan sigma V sama dengan 0. Kita tulis dulu yang sumber, min 70 plus 2 Vx ditambah 10 tambah 5 kali I. Tapi kita lihat bahwa Vx-nya sendiri, Vx-nya sendiri adalah 10 kali I. Vx-nya adalah 10 kali I. Sehingga kita dapatkan nanti min 70 tambah 2 kali 10I ditambah 15I sama dengan 0. 15 tambah 20 jadi 25 ya. 25 jadi I-nya adalah 70 dibagi 25 sama dengan 2 ampere. Baru cari Vx. Vx-nya adalah 10 kali I. 10 kali 2 berarti 20 volt. VO-nya adalah minus 5 kali I. Minus 5 kali 2 sama dengan min 10 volt. Gitu ya. Nah, kalau itu yang seri ya, contoh untuk rangkaian yang seri hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tentang tegangan yang digunakan. Kalau sekarang paralel, yang digunakan adalah hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tentang arus. Sigma I sama dengan 0 gitu ya. Kita mau cari IO. Sigma I sama dengan 0. Di titik A, arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuknya adalah 0,5 IO dan 3 ampere. Arus yang keluarnya adalah IO. Gitu ya. Jadi kita tulis saja IO-nya yang keluarnya positif, misalnya yang masuk negatif. Jadi IO min 0,5 IO min 3 sama dengan 0 gitu ya. 0,5 IO sama dengan 3 atau IO-nya adalah 6 ampere. Baru cari VO. VO-nya adalah 4 kali IO sama dengan 24 volt. Begitu ya. Yang contoh 5 nih, ditambah sumbernya. Sumber arus R-nya juga ditambah ya. Kalau tadi R-nya cuma 1, sekarang R-nya 2. Cari VO dan IO. Sama gunakan arus hukum Kirchhoff tentang arus sigma I sama dengan 0. Arus yang keluar sama dengan arus yang masuk. Yang keluarnya kita ini kan gambar lagi nih, kita lihat gambarnya ya. Yang keluarnya adalah IO per 4 dan I ini. I-nya saya ini kan ke
gambarkan yang ke 8 ohm adalah I gitu ya. Dikurang 9 yang masuknya kita negatifkan gitu ya, atau terserah. Kalau yang masuknya positif maka yang keluarnya negatif, terserah begitu ya. Min 9 sama dengan 0, jumlahkan nih. IO tambah seperempat IO jadi 5 IO per 4 ditambah I sama dengan 9 gitu ya. Kemudian kita lihat IO itu adalah VO per 2, bener nggak? VO-nya kan sama dengan yang di 8 ohm itu sama saja dengan yang di 2 ohm karena dihubungkan paralel. Jadi IO-nya adalah VO per 2. Sedangkan I-nya adalah VO per 8. Ini VO, ini VO gitu ya. Sama-sama VO. Sehingga kita dapatkan masukkan nih IO-nya jadi VO per 2. Jadilah 5 VO per 8 ditambah VO per 8 sama dengan 9. Nanti ketemu VO-nya adalah 9 kali 8 dibagi 6. Ini dijumlahkan ini ya. Sama dengan 12 volt. IO-nya berapa? IO-nya adalah V0 per 2. VO per 2 sama dengan 12 per 2 atau 6 ampere. Soal yang ke-6. Ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Terlalu ngebut nggak? Gua tadi nomor 5 terlalu ngebut. Nomor 5. Sok, makanya nanya. Kata saya juga nanya. Sok, nomor 5 apa yang ditanyakan? Apanya yang ditanyakan? Terangkan lagi gitu. Itu 0,25 dari mana, Pak? Oh, ini. Ini seperempat nih. IO per 4 kan? Oh, iya, Pak. Saya tulis 0,25. Itu aja ya. Jadi ini ada apa? Ini lihat aja, lihat di sini nih. Lihat 9. Ini sebenarnya cabangnya itu titik node-nya kan hanya satu sebenarnya ini nih. Iya. Ini kan nyambung semua. Hanya satu node sebenarnya ini teh. Nah, kemudian kalau digabungkan, ini yang keluarnya adalah IO. Kemudian IO per 4 nih ke bawah kan? Berarti dia keluar dari atas ya. Sedangkan yang ke kanan I kita sebut I ya. Nah, yang masuk hanya 9 ampere ya. Yang masuknya 9 ampere nih. Tuh, begitu. Jelas? Nah, gitu ya. Baru gunakan hukum Kirchhoff tentang arus. Sigma I sama dengan 0. Yang masuk sama dengan yang keluar boleh langsung gitu ya. Kalau di sini saya saya jabarkan panjang gitu ya. Supaya mudah-mudahan ngerti gitu ya. Jadi ini yang keluar dulu. IO tambah seperempat IO ditambah ini yang keluar. Saya positifkan. Yang masuk 9 ampere saya negatifkan gitu ya. Atau boleh juga yang masuknya positif, yang keluarnya negatif, terserah kita. Pokoknya jangan positif semua, jangan negatif semua ya. Karena kalau ada yang masuk harus ada yang keluar. Nah, kemudian VO itu di 8 ohm kan? Dengan VO di 2 ohm kan sama karena dia 2 ohm dengan 8 ohm ini paralel gitu ya. Paralel. Jadi di 2 ohm juga ini VO. VO juga. Nah, jadi IO-nya adalah VO dibagi 2 ohm gitu ya, dibagi 2. Sedangkan I adalah VO dibagi 8. Sehingga kita dapatkan masukan 5 IO-nya diganti 5 IO per 4-nya menjadi 5 VO per 8. Ditambah I-nya jadi VO per 8 sama dengan 9. Gitu ya. Jadi VO-nya 9 kali 8 dikali 5 tambah 1, 6, 12 volt. Jadi IO-nya adalah 6 ampere. Begitu. Sudah nomor 5? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Ini siapa ada yang nge-WA dulu nih, sebentar ya.
Kita lanjutkan ya. Nomor 6. Cari arus dan tegangan pada gambar di bawah ini. Berarti tegangan V1, V2, V3, I1, I2, I3. Gitu ya. Nah, di sini yang adanya sumber tegangan, bukan sumber arus. Jadi kalau sumber tegangan lebih enak pakai loop daripada pakai node gitu ya. Karena pakai loop lebih gampang karena sumbernya sumber tegangan. Gitu ya. Nah, di sini ada dua loop begitu ya, dua loop. Arus loopnya saya sebut IA dan IB untuk membedakan dengan I1, I2 dan I3 gitu ya. Kita lihat loop 1. Loop 1 gunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan. Sigma V sama dengan 0. Baru sumbernya dulu saya tulis min 30 gitu ya. Terus tambah 8 kali IA ditambah 3 di tengah nih. 3 ini IA dikurangi IB karena IA-nya ke bawah, IA-nya ke bawah, IB-nya ke atas berlawanan ya. Jadi 3 kali IA min IB harus sama dengan 0. Yang ada IA-nya kita kumpulkan jadi 11 IA. IB-nya tetap min IB 3 IB, 30-nya saya kekanankan jadi 30. Belum ada solusi nih karena IA dan IB-nya belum diketahui. Baru kita cari loop 2, sigma V juga sama dengan 0. Nah, sigma V sama dengan 0, ini 6 IB. 6 IB ditambah 3 IB kurang IA yang di tengah ini ya. IB-nya ke atas, IA-nya ke bawah berlawanan arah, jadi dikurangi. Tapi dikuranginya karena loop 2 yang kita bahas, ditulisnya IB dulu, baru kurang IA, gitu ya. Nah, yang IA dan IB-nya dikumpulkan, yang IA-nya ada min 3 IA plus 3 IB, gitu ya. Nah, dari yang kedua, dari persamaan 2 ini, kita sebut aja persamaan 2 ini ya. Dari persamaan 2 kita dapatkan IB-nya itu adalah IA per 3, gitu ya. Baru kita masukkan ke persamaan 1, IB-nya diganti 3 IA per 3, menjadi 11 IA dikurang IA sama dengan 30. Nah, 11 IA kurang IA jadi 10. Jadi IA-nya adalah 3 ampere. IB-nya berapa? IB-nya adalah IA per 3 menjadi 1 ampere. Begitu ya. 1 ampere. Nah, kemudian kita mau mencari tegangan dulu nih sekarang sebelum ke arus ya. V1. V1 di gambar ini adalah 8 kali IA. Gitu ya. 8 kali IA. IA-nya 3 ampere kali 8 jadi 24 volt. V2 di sini plusnya di atas. Jadi arus yang masuknya IA, arus yang keluarnya IB. Jadi dikurangi V2 3 kali IA min IB. 3 kali arus IA-nya 3, IB-nya 1. Jadi 6 volt. V3-nya berapa V3-nya? V3-nya adalah IB kali 6 atau 6 kali I3. Kok jadi I3? Harusnya IB ya. Ini harusnya IB. IB supaya konsisten. IB ya. Dan itu sama dengan V2. Kenapa? Karena 6 ohm dengan 3 ohm itu dihubungkannya paralel gitu ya. Tentu dia akan sama dengan V3 yaitu 6 volt. Nah, sekarang cari arus I1. Kalau kita lihat di gambar I1 sama dengan IA yaitu 3 ampere. I2 adalah IA kurang IB jadi 2 ampere. I3 sama dengan IB yaitu 1 ampere. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Cok, tanya.
Halo, adakah yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya, itu yang Boleh. IB sama dengan IA per 3 itu dari mana ya, Pak? Saya masih belum paham tadi. Mana-mana? IB mana? Dari sini nih, dari sini dari Bukan, persamaan dua nih. bukan yang bawahnya lagi, Pak. Yang IB sama dengan IA Ini per ini 3. kan Iya, iya. dari persamaan dua kita peroleh nih kan min 3 IA tambah 9 IB sama dengan 0. Gitu ya? Atau min 9 apa? 9 IB sama dengan 3 IA. Betul? Iya, Pak. Nah, bagi 3 semuanya. Jadi IB sama dengan jadi 3 IB sama dengan IA. Benar ya? Oh iya, Pak. Betul, Pak. Jadi IB-nya adalah IA per 3. Begitu. Baru setelah ketemu IB-nya sama dengan IA per 3, masukkan ke persamaan 1 nih, ke sini. IB-nya ganti. Jadi 3 IB kali, jadi 3 IA per 3. Jadi 3. Jadi IA saja. Gitu ya. Baru dijumlahkan dengan 11. Jadi 10. 10 IA sama dengan 30. Jadi IA-nya adalah 3 ampere. Begitu. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Nah, ini nomor 7. Silahkan dilatih sendiri di rumah ya. Nanti saya kirimkan ininya lewat WA ya. Lewat WA saja saya kirim. Nanti tinggal dikerjakan. Solusinya sudah ada nih, answernya. P1-nya sekian, P2 sekian, P3, I1, I2, I3 sekian. Gitu ya. Sekarang tentang analisis node dan supernode. Gitu ya. Analisis node dan supernode. Kalau tadi sudah tidak ada pertanyaan. Kita lihat. Kita punya rangkaian seperti ini. Ditanyakan tegangan-tegangan node. Node-nya ada 2 nih. Node 1 dan node 2. Gitu ya. Jadi kita harus cari V1, V2. Caranya gimana? Kita identifikasi dulu seperti gambar di bawahnya itu ya. Seperti gambar di bawahnya. Kemudian kita identifikasi pada titik 1, node 1. Pada titik 2 kita sebut node 2. Tegangannya kita sebut V1 dan V2. Kemudian arah arusnya kita identifikasi seperti itu. Gitu ya. I1 ada I1 5 ampere, terus I1 ini terbelah menjadi I2 dan I3. Gitu kan ya. Nah, kemudian di 4 ohm si I2 ini bergabung dengan yang 10 ampere kita sebut I4 gitu ya. Nanti dari situ dari I2 dengan I4 bergabung menjadi I5 begitu ya. Jadi kita gunakan analisis node. Kenapa? Karena yang ininya sumbernya adalah sumber arus. Jadi lebih gampang pakai node. Node 1 nih. Sigma I sama dengan 0. Arus yang keluar sama dengan arus yang masuk gitu ya. Arus yang keluar sama dengan arus yang masuk. Arusnya ini bentar. Arus yang keluarnya adalah I1 di sini di titik 1 nih, di V1 ini ya. I1 maaf salah. Ini harusnya wah, ada salah nih. I1 harusnya I2 tambah I3 ini teh salah ya. Nah, gitu ya. Arus yang keluar sama dengan arus yang masuk. Arus yang keluarnya adalah I2 di titik ini ya, di titik 1. Arus yang keluarnya adalah I2 dan I3, sedangkan arus yang masuknya adalah I1. I1-nya adalah 5 ampere gitu. I1-nya adalah 5 ampere. Kita masukkan. Nih, yang I2 dulu. I2 adalah V1
dikurangi V2 dibagi 4. Lihat arah arusnya ya. Arusnya ke kanan, jadi V1-nya lebih positif daripada V2 gitu ya, lihat arusnya. Kalau arusnya ke kiri maka V2 lebih positif dari V1. Kemudian, oh maaf, kembali ya, jadi I2-nya saya ganti menjadi V1 min V2 dibagi 4 ohm. Sedangkan I3 adalah V1 dikurang 0 nih, karena ini ground sebenarnya ya. Ground itu tegangannya 0. Jadi langsung saja V1 dibagi 2 sama dengan 5. Yang ada V1 dan V2-nya kita gabungkan gitu ya. Tapi sebelum itu kita kalikan dulu semuanya dengan berapa nih? Dengan 4 ya. Kita kalikan dengan 4. Jadi ini tinggal V1 min V2 ditambah ini 2V1. 2V1 tambah V1 jadi 3V1 dikurang V2 sama dengan 20. Kita sebut ini persamaan 1 gitu ya. Kemudian sekarang di node 2. Node 2 kita lihat. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuknya adalah, atau yang keluarnya dulu ya. Yang keluarnya adalah I1 dan I5. Nih kita lihat di titik node 2. I1 dan I5 yang keluar, yang masuknya apa? I2 dan I4. Gitu ya. Kita masukkan I1-nya adalah 5. I2-nya berapa? I2, maaf, I5-nya dulu ya. I5-nya adalah V2 dibagi 6. Sama dengan I2. I2 apa? I2 adalah tadi V1 min V2 dibagi 4. Gitu ya. Ditambah I4. I4-nya adalah 10. Nah, yang ada angka kita pindahkan ke kanan. Yang ada variabel kita pindahkan ke kiri. Jadi di sini saya punya V2 per 6 dikurang V1 min V2 per 4, atau saya balik menjadi plus V2 min V1 per 4 sama dengan 10 min 5. Yang V1-nya berapa? Kalikan berapa nih? Semuanya kalikan 12 ya. Saya kalikan 12 sehingga ini tinggal 2V2, ini 3V2 menjadi dijumlahkan jadi 5V2. Sedangkan V1 ini 12 bagi 4, jadi kali 3 nih ya, 3V1 minus sama dengan 60. Nah, baru dari kedua persamaan ini kita substitusikan gitu ya. Kita jumlahkan nih. 3V1 min V2 sama dengan 20 min 3V1 tambah 5V2 plus sama dengan 60 dijumlahkan. Jadi kita dapatkan nanti 4V2 sama dengan 80 atau V2-nya 20 volt. Sedangkan V1 bisa diambil dari persamaan yang atas, yaitu 20 ditambah V2 dibagi 3. Masukkan V2-nya 20, jadi 40 per 3, ketemulah 13,33 volt. Begitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Adakah? Ini saya membahas ada 20 soal nih. Sebentar, saya mau minum dulu ya, sebentar.
Halo, bagaimana nih? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Paham ya? Adakah yang menyimak? Udah Pak, lanjut. Duh, ini anak-anak ini udah mau ujian. Untuk masih lama ya. Nah, untuk mencari V juga bisa pakai matriks nih. Jadi ini dibuat matriks nih, si 3V1 min V2 sama dengan 20, min 3V1 plus 5V2 sama dengan 60, dibuat matriks. Jadi di sininya 3 min 1 min 3 5 kali V1 V2 ininya 20 dan 60 gitu ya. 20 dan 60. Ini 3 min 1 min 3 5 gitu ya. Nah, kemudian kalau mau mencari V1, matriks yang di depan ini diganti menjadi 20 dan 60. Matriks yang di sininya kolom keduanya tetap min 1 dan 5. Kemudian dideterminankan, ini namanya determinan. Dibagi determinan dari matriks depan ini nih, matriks di depan ini. 3 min 1 min 3 5 gitu ya. Nah, determinan sudah bisa ngitung ya. Ini 20 kali 5 dikurangi 60 kali min 1 gitu. Dibagi 3 kali 5 dikurangi min 3 kali min 1. Nanti ketemu 13 40 per 3 juga gitu ya. Sama dengan 13,33. P2-nya juga sama begitu. Tinggal diganti aja nih yang kolom satunya tetap 3 dan min 3, kolom 2-nya menjadi 20 dan 60, sedangkan yang bawahnya tetap yaitu 3 min 1 min 3 5. Nanti ketemu 20 volt juga ya. Nah, kemudian arus cabang nih. Arus cabangnya yang diinginkan adalah kalau I1 sudah jelas 5 ampere, I2 I3 dan I5 ya. I4-nya sudah jelas 10 ampere. Jadi tinggal I2 sama dengan V1 min V2 dibagi 4. Ketemu V1-nya tadi 13,33, V2-nya 20 volt dibagi 4, jadi min 1,67 ampere. I3-nya adalah V1 dibagi 2, ini V1 nih. Ini V1 dibagi 2 gitu ya. 6,77 ampere. I5 karena I1 dan I4 sudah ada. Jadi saya hitung I5 adalah V2 per 6. V2-nya 20 volt dibagi 6, 3,33 ampere. Begitu. Ada pertanyaan? Ini metode node ya. Analisis node untuk rangkaian yang sederhana. Ini juga sama. Ini ada solusinya. Ini ada 2 node juga. Ya, node 1 dan node 2. Diinginkan tegangan cabangnya saja kalau ini tegangan cabang. Kita identifikasi dulu titik 1 dan 2, tegangannya kita sebut V1 dan V2, gitu ya. Arus I1-nya kita inikan ke bawah, arus I2-nya ke kanan, arus I3-nya juga ke bawah. Ya, gitu kita misalkan. Gunakan KCL nih. Node 1 nih. Node 1 sigma I sama dengan 0. Arus yang masuk dan yang keluar di titik 1 harus sama. Arus yang keluarnya adalah I1 ditambah I2. Lihat ya di titik 1 itu yang ada V1. Arus yang masuknya adalah 3 ampere. I1-nya diganti menjadi V1 per 2. I2-nya diganti menjadi I2-nya diganti menjadi V1 min V2 dibagi 6. Gitu ya. Sama dengan 3. Sama dengan 3. Nah, kita kali semuanya dengan 6. V1 per 2 kali 6 jadi 4 V1.
3V1 ditambah V1/6 dikali 6 jadi V1 dikurang V2. Jadi 4V1 min V2 sama dengan 18. Belum ketemu nih V1 dan V2-nya ya. Sekarang kita lihat node 2. Node 2 arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuknya adalah I2, yang keluarnya adalah I3 dan 12 ampere nih di titik 2 nih ya. Yang masuknya I2, yang keluarnya I3 dan 12 ampere atau I2 sama dengan I3 tambah 12 atau I2 min I3 sama dengan 12. I2-nya tadi sudah kita identifikasi V1 min V2/6, sedangkan I3-nya adalah V2 dibagi 7 sama dengan 12. Yang paling kecil ini adalah dikalikan semuanya dengan 42 ya, dikalikan 42 supaya penyebutnya sama nih, samakan penyebutnya. Jadi tinggal 7V1 dikurang 7V2 dikurang 6V2. Jadi 7V1 dikurang 13V2. Kemudian ini 12 kali 42 adalah 504. Gitu ya. Nah, ini saya buat pakai matrik langsung ya, pakai matrik. Pakai itu juga boleh ya, pakai apa namanya? Substitusi boleh. Tidak harus pakai matrik ya, terserah apa yang kita bisa saja maunya pakai apa. Pakai matrik nih. Matriknya jadi 4 min 1 7 min 13 kali V1 V2 sama dengan 18 kali 500 dan 504. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini, Dok? Kalau ada yang mau nanya, jelas nggak nih? Jelas, Pak, jelas. Nah, sekarang baru pakai apa namanya determinannya untuk mencari V1, si kolom 1 yaitu 4 dan 7 diganti menjadi 18 dan 504. Kolom 2-nya tetap min 1 dan min 13. Dideterminankan ya. Nanti yang atas hasilnya ini 270, yang bawah nih 4 min 1, 7 min 13, hasilnya min 45. Nanti ketemu V1-nya adalah min 6 volt. Ya. Cari V2, ini harusnya V2. Salah. V2 ya. V2 tinggal diganti, kolom satunya tetap 4 dan 7, kolom 2-nya menjadi 18 dan 504. Gitu. Kolom bawahnya matrik bawahnya tetap determinan bawahnya 4 min 1 7 min 13. Yang atas nanti hasilnya 1890, yang bawah tetap minus 45 gitu ya. Jadi sama dengan minus 42 volt begitu. Jelas? Nah, ini adalah soal ketiga nih tentang node ya. Cuman di sini ada muncul nih sumber arus tak bebas, gitu ya. Belum ke supernode nih ya. Kalau ada sumber tegangan, maka baru kita menggunakan supernode. Ini kita punya tegangan, rangkaian seperti ini. Ditentukanlah tegangan node. Tegangan node ini berarti tegangan V1, V2 dan V3. Ada 3 node di sini ya. Seperti biasa, identifikasi semua arus dan tegangan node itu dan arus cabangnya ya. Seperti pada gambar di bawah ini. Gimana jadi kita? Nah, kita buat arusnya gitu ya. Sesuai aja dengan arahnya nih. I1 3 ampere. I1 ke atas misalnya, ke kanannya IX. IX itu dari mana? Dari sananya ya, dari soalnya sudah ada IX, di mana IX ini yang mengontrol sumber arus 2IX ini ya. Jadi ada IX, ada I1 ke atas.
Nanti di V2 ada I2 ke kanan, ada I3 ke bawah. Nah, di V3 ada I1 ke bawah, I2 ke kanan, dan keluarnya adalah 2IX. Gitu ya. Jelas? Identifikasi, arahnya terserah, asal konsisten ya, asal konsisten. Jangan kecuali IX. IX itu tidak boleh berubah jadi ke kiri, misalnya harus tetap ke kanan. Kalau I1 boleh ke bawah gitu ya. Boleh ke atas gitu. Kita lihat node 1. Node 1 apa namanya? Sigma I sama dengan 0 gitu ya. Arus yang keluar sama dengan arus yang masuk. Yang keluarnya adalah I1 dan IX. Yang masuknya adalah 3 ampere. Jadi I1 tambah IX sama dengan 3 ampere. Gitu ya. Sedangkan I1-nya adalah, lihat node-nya, lihat node 1. V1 dikurangi, yang kanan itu adalah V3 dibagi 4 ohm gitu ya. Karena mengalir melalui 4 ohm. Beda tegangannya adalah V1 dikurang V3. Sedangkan IX-nya adalah V1 min V2 per 2 sama dengan 3 gitu ya. Nah, nanti kalau ada 3 node, nanti persamaannya juga ada 3 gitu ya, ada 3 persamaan yang harus diselesaikan. Nah, kemudian persamaan yang di atas tadi kita kalikan semuanya dengan 4. Kita dapatkan nanti 3V1 dikurangi 2V2 dikurangi V3 sama dengan 12. Gitu ya. Node 2 baru sekarang node 2 nih. Node 2 arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuknya adalah IX, yang keluarnya adalah I2 dan I3. Gitu. I2 tambah I3 sama dengan IX. I2-nya adalah V2 dibagi 4. Maaf, ke kanan ya. V2 dikurangi V3 dibagi 8. Sedangkan I3-nya adalah V2 per 4. IX-nya apa? IX-nya tadi sudah kita peroleh V1 minus V2 dibagi 2. Kita kumpulkan semuanya menjadi min 4V1 ditambah 7V2 min V3 sama dengan 0. Kita sebut ini persamaan 2. Gitu ya. Nah, sekarang persamaan 3. Lihat dari node 3. Arus yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuknya adalah I1 tambah I2. Yang keluarnya adalah 2IX. Ini 2IX ya. I1-nya apa tadi? V1 min V3 per 4. I2-nya tadi apa? V2 min V3 per 8. IX-nya tadi apa? V1 min V2 per 2. Jangan lupa dikali 2. Gitu ya, ini ada 2IX. Kemudian kita susun. Nanti ketemulah min 6V1 ditambah 9V2 min 3V3 sama dengan 0. Kita kalikan semuanya dengan kita bagi, bukan dikali, dengan min 3 nih. Sehingga kita dapatkan 2V1 min 3V2 plus V3 sama dengan 0. Kita buat matrik. Karena ini substitusi boleh ya. Substitusi boleh. Banyak ada cara. Ini saya gunakan matrik. Ini matriknya menjadi 3 min 2 min 1 min 4 7 min 1. Ini sudah diperkecil nih, 2 min 3 dan 1 kali V1 V2 V3. Hasilnya ini 12 0 0 gitu ya, 0 0, kemudian ini 12 tuh. Nah, sekarang kita cari dulu delta. Delta ini adalah determinan dari matriks depan ini nih, dari matriks depan. 3 min 2 min 1 min 4 7 min 1 2 min 3 1. Jadi caranya adalah 3 dulu disimpan, 3 simpan. Dikali determinan ini nih, 7 kali 1 dikurang min 3 kali min 1. Jadi 1 kali 7 dikurang min 1 kali min 3. Nah, terus ke tengah. Ke tengah ini kita negatif, jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya ya.
Jadi ini dinegatifkan nih. Negatif dari min 2 di depan kali ini kali ini. 1 kali min 4 kali 1 dikurang 2 kali min 1 gitu ya. Baru ditambahkan lagi ini min 1 nih. Min 1 kali ini min 3 kali min 4 itu ya. Dikurang 2 kali 7. Nanti ketemu hasilnya adalah 10. Gitu. Udah bisa cara mencari determinan? Order 3 kali 3 Pak itu Pak. 3 kali 3 ya. Karena ada 3 persamaan. Kemudian untuk untuk yang boleh tanya apa? untuk yang determinan yang tadi kalau misalnya 2 persamaan berarti 2 kali 2 ya Pak? 2 kali 2. Oh baik Pak. Kalau ada 4 persamaan berarti 4 kali 4 gitu ya. Gitu. Tapi bisa Pak, kan cari determinan ya? Pak izin bertanya, itu kan sebelum di matriks ada dibagi min 3 dulu ya Pak? Itu kalau dibagi 3 boleh Pak nanti? Boleh. Oh boleh. Boleh ya. Boleh dibagi 3. Tapi nanti ini jadi min 2V1. Ini plus 3V2. Ini min V3 gitu ya. Boleh. Nah, sekarang cari delta 1. Delta 1 itu berarti untuk mencari V1. Ini aja. Matriks depannya diganti, kolom depannya diganti menjadi 12, 0, 0. Gitu ya. Nanti ketemu delta 1-nya 48. Delta 2 diganti yang tengahnya 12, 0, 0. Nanti ketemu 24. Delta 3-nya ganti kolom 3-nya nih 12, 0, 0. Nanti ketemu minus 24. Baru nanti kita hitung V1-nya adalah delta 1 per delta. 48 bagi 10, 4,8. V2-nya delta 2 per delta. V3-nya delta 3 per delta. Begitu ya. Ada pertanyaan? Nah, soal keempat ini untuk latihan sendiri ya. Solusinya ada pakai node ya, pakai node. Nah, kalau nomor 5 nih. Ada sumber tegangan. Ada sumber tegangan, node-nya ada 2. Karena ada sumber tegangan, maka kita anggap tegangan 2 volt itu sebagai supernode gitu ya, sebagai supernode. Karena ada sumber tegangan. Supernode nih, kalau supernode ini seolah-olah tidak ada nih. Sumber tegangannya ditidakadakan dulu. Karena ditidakadakan berarti yang 10 ohm juga tidak ada gitu ya. Jadi V1 dan V2-nya ini menjadi seolah-olah satu node. Tapi itu supernode namanya. Karena arusnya tetap berbeda gitu ya. Arusnya misal ini, yang 2 ampere masuk, yang keluarnya I1, tidak ada yang ke R10 ya, tidak ada yang ke R10 karena dianggap short circuit. Tapi yang keluar di sini di V2 tetap I2. Nah, gitu ya, 2 dan ini. Baru kita pakai supernode langsung saja. Karena ada supernode, maka node 1 dan node 2 menjadi sebuah supernode. Gitu ya. Gunakan hukum Ohm tentang arus, sigma I sama dengan 0. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Atau yang keluar dulu saya identifikasi nih. Yang keluarnya adalah I1 tambah I2 tambah 7. Yang masuknya adalah 2 ampere. Begitu? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jelas gak? Halo. Sumber tegangannya dulu ya. Nah, dihilangkan. Di short gitu ya. Di short dulu ya. Jadi seolah-olah titik 1 dan titik 2 ini bersatu. Jadi ada arus yang keluarnya, kita sebut I1, I2 misalnya. Dan itu I3-nya 7 ampere gitu ya. Jadi satu. Karena jadi supernode ya.
Sudah paham? Nah, udah. Sekarang kita lihat nih. Jadi I1 tambah I2-nya adalah minus 5. I1-nya apa? Kita lihat. I1-nya adalah V1 per 2. I2-nya apa? V2 per 4. Gitu ya. Masukkan. Jadi kita dapatkan V1 per 2 ditambah V2 per 4 sama dengan min 5. Kalikan 4 nih. Kalikan 4. Jadi kita dapatkan 2V1 tambah V2 sama dengan min 20 gitu ya. Nah, tapi kita punya supernode nih. Supernode ini kita lihat dulu dari supernode tegangan itu kita tahu bahwa V2 min V1 sama dengan 2 volt. Dari sini, dari gambar sini. Mana ya? Nih, dari gambar sini nih. V2 dikurang V1 ini adalah plus 2, betul ya? V2 dikurang V1 adalah plus 2. Yang 10 ohm tidak terbawa, tidak diperhitungkan. Jadi V2 min V1 sama dengan 2 atau V2-nya sama dengan 2 ditambah V1. Masukkan ke persamaan 1 nih. V2-nya menjadi 2 ditambah V1. Kita peroleh nanti nih. 2V2 ditambah 2 plus V1 sama dengan min 20 atau V1-nya min 22 dibagi 3 sama dengan minus 7,33 volt. V2-nya masukkan 2 ditambah V1 minus 5,33 volt. Betul? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Bapak mau nanya, Boleh. yang V2 dikurangi V1 itu emang harus V2 dikurangi V1 ya? Atau bisa Yang V1 mana, yang mana? Yang supernode Kurang kita keras, tadi. Neng. Oh. Kurang keras suaranya, Neng. Yang supernode itu Kak, Pak. Supernode, ya. Ini? Iya. 1 dengan 2? Iya, yang V2 dikurangi V1 itu emang gitu ya Pak? Atau bisa jadi V1 Ini lihat di sini nih. Lihat di tandanya nih. Nah, tanda positifnya di mana? Di V2 ya? Iya. Tanda negatifnya di V1. Oh, berarti V2 min V1. tergantung yang tandanya ya? Kalau tanda positifnya dekat ke 1, tanda negatifnya ke 2 berarti V1 min V2. Begitu ya? Oh iya Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Yap. Nah, kalau ini gimana nih? Nah, ini mah agak rumit sebenarnya. Ada berapa? 4 node tapi 2 supernode nih. Node 1 dengan node 2 menjadi supernode. Node 3 dengan node 4 menjadi supernode juga, gitu ya. Jadi pada soal ini ada 2 sumber tegangan bebas dan tak bebas, berarti ada 2 supernode. Gitu ya, identifikasi nih. Jadi 1 dan 2 menjadi sebuah supernode, 3 dan 4 menjadi sebuah supernode. Lihat di tanda ini. Cuman dari supernode ini kita lihat bahwa V1 min V2 itu sama dengan 20. Kalau di sini V3 min V4 sama dengan 3Vx, gitu ya. Gitu. Nah, kita lihat dulu nih supernode 1 nih, supernode 1 2. Sigma I sama dengan 0, yang keluar sama dengan yang masuk. Yang keluarnya adalah I1 dan I2, yang masuknya adalah 10 ampere dan I3. Gitu ya, lihat nih supernode di sini. Jadi kita dapatkan I3-nya ke kirikan jadi minus ya. V1 min V4 per 3 ditambah V1 per 2 min V3 min V2 per 2 sama dengan 10. Nanti dikalilah 6 ya, dikali 6 semuanya. Jadi seperti ini. Kemudian dijajarkan menjadi 5V1 plus V2 min V3 min 2V4 sama dengan 60 persamaan 1.
Nah, tapi kita punya bahwa V1 min V2 adalah 20. Ini ada 4 persamaan nantinya ya kalau mau pakai matrik. Nah, kalau pakai matrik kan terlalu rumit, ada 4 persamaan, lebih baik di substitusi saja. Kita lihat V1 min V2 itu sama dengan 20. Karenanya kita lihat V1 sama dengan V2 tambah 20. Masukkan ke persamaan satu nih. Tuh, jadi 5 V2 plus 20 tambah V2 min V3 min 2 V4 sama dengan 60. Ketemulah ini persamaan 2 gitu ya. Kemudian di supernode yang 34 nih, supernode 3 dan 4. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuknya adalah I1, yang keluarnya adalah I3, I4 dan I5. I1 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5 atau I1 min I3 min I4 min I5 sama dengan 0. I1-nya V1 min V4 per 3. I3-nya V3 min V2 per 6. I4-nya V4 per 1. Ini 1 ohm ini ya. Mana ini 1 ohm. 1 per 1. Mana tadi? Dan seterusnya nanti ketemu 4V1 plus 2V2 min 5V3 min 16V4 sama dengan 0. Dan kita tahu dari supernode ini, kita tahu bahwa V3 min V4 sama dengan 3Vx. Gitu ya. Sedangkan Vx-nya sendiri, mana Vx-nya nih? Kita lihat Vx-nya. Mana tadi Vx? Nah, Vx itu di atas. Vx itu adalah I1, maaf. Vx itu adalah V1 min V4, gitu ya. Vx-nya adalah V1 min V4. Mana tadi? Nah, Vx-nya adalah V1 min V4. Maka kita dapatkan nih, V3 min V4 sama dengan 3 kali V1 min 3 V4. Atau V3-nya adalah 3V1 min 2V4. Masukkan ke persamaan 2 dan persamaan 3, nanti ketemu 6V2 min 3V2 tambah 20 sama dengan min 40. Atau kita dapatkan nanti 3V2 ya. Maaf. Ini benar ya, 3V2 min 3 kali 20 min 60 sama dengan min 40, pindah ke sana jadi 20. Jadi V2-nya 20 per 3, 6,67 volt. Baru cari V1. V1-nya adalah V2 ditambah 20. Gitu ya. 26,67 volt. Kemudian masih dari persamaan 2 nih, masih nih. Kita punya, ini harusnya ada tanda kali ya, supaya siapa yang baru datang? Nunung, kenapa masuk lagi, Nung? Tadi udah masuk. Nah, sekarang apa? Oh, kasihan ya. Saya juga lelet nih laptopnya sih. Nah, terus ya, masih dari persamaan 2 nih. Kita punya V2-nya adalah 20 per 3, kita masukkan 60 kali 20 per 3 dikurang V3 kurang 2V4 sama dengan min 40, gitu ya. Jadi kita punya V3 tambah 2V4 sama dengan 80, atau V3-nya adalah 80 min 2V4. Dari persamaan 3 baru masukkan nih, persamaan 3 mana? Ini identifikasi ya. 4V1, 4 kali V1-nya tadi berapa? 26,67, saya tuliskan 80 per 3 gitu ya. 26,67 saya tuliskan 80 per 3 ditambah 2V2. V2-nya saya tuliskan 20 per 3. Minus 5V3. 5V3-nya adalah 80 min 2V4 gitu ya. Dikurangi 16V4 sama dengan 0. Jadi sekarang ketemu V4-nya ya. V4-nya minus 46,67. Baru V3-nya adalah 80 min 2V4. Ketemu
173,33 gitu ya. Jadi solusinya adalah seperti ini. Nah, ini untuk soal nomor 7 ini coba kalian latih nanti ya di rumah. Ini juga ada 3 node tapi ada 2 super mesh nih, 2 super mesh nih ya. Mesh antara 1 dan 2, super mesh antara 2 dan 3 gitu. Nanti ketemu V1-nya sekian, V2-nya sekian, V3-nya sekian. Nah, ini adalah mesh dan super mesh. Mesh dan super mesh ya. Cari I1, I2 dan I3. I-nya besar nih. Pakai gunakan rumus mesh ya, metode mesh atau metode loop. Metode loop. Kita sering menyebutnya metode loop. Nah, di sini ada rangkaian seperti ini. Sederhana ini ya. 2 loop. Kita identifikasi arus loopnya dulu. Supaya konsisten, supaya tetap sudah hafal gitu ya. Searah jarum jam saja gitu ya. Arus loopnya searah jarum jam. Pakai mesh 1 atau loop 1. Sigma V sama dengan 0. Identifikasi dulu sumbernya. Min 15 tambah 10. Baru resistornya ada 5I1 ditambah yang di tengah itu 10 kali I1 min I2 sama dengan 0. Susun. Yang ada arusnya jadi min 15I1 min 10I1 sama dengan 5 diperkecil. Jadi 3I1 min 2I2 sama dengan 1. Itu kita sebut persamaan 1. Mesh yang kedua sama. Sigma V sama dengan 0. Sumbernya dulu min 10 ditambah berapa tuh? 4 tambah 6 I2 ditambah 10 dikali I2 min I1 sama dengan 0. Nanti ketemu min I1 plus 2I2 sama dengan 1. Gitu ya. Dari persamaan 1 dan 2 kita identifikasi nanti ketemu I1-nya 1 ampere, I2-nya I1 tambah I1 tambah I1 dibagi 2 jadi 1 ampere. Nah, I1-nya identifikasi I1 besar sama dengan I1 sama dengan 1 ampere. I2 besarnya adalah I1 kecil dikurang I2 kecil. Maaf ini 3 ya. I2-nya sama dengan I2 kecil, I3-nya sama dengan I1 kecil dikurang I2 kecil. Begitu. Nah, begitu ya. Ini contoh yang kedua buat latihan. Contoh yang ketiga. Nah, ini ada sumber tak bebasnya. Sumber tak bebas gitu ya. Ini solusinya saya ini kan di sini tapi sudah waktunya takut nggak cukup ya. Solusinya ada di sini ya, tinggal di ini. Nah, ini adalah nomor 4 buat latihan untuk yang ada sumber tak bebas ya. Nah, kalau ini metode mesh tapi ada sumber arus nih, ada sumber arus. Jadi ada super mesh gitu ya. Pada soal di atas terdapat 2 super mesh nih. Di sini antara sumber 5 ampere dan sumber 3I0 gitu ya. Kita anggap kedua sumber tersebut tidak ada dulu. Kalau sumber arus tidak ada itu sama dengan open circuit. Cabut gitu ya, dicabut. Jadi kita lihat super mesh 1, 2, 3 dan mesh 4. Jadi kita hanya punya 2 mesh nih. Kita tahu dulu nih, super mesh dulu nih. I1 maaf, yang searahnya dengan 5 ampere adalah I2. I2 min I1 sama dengan 5. Betul nggak nih? Jelas nih, lihat super mesh. Jadi jangan I1 min I5 sama min I2 sama dengan 5, tapi lihat arahnya ya.
I2 min I1 sama dengan 5. Jadi I2-nya sama dengan I1 tambah 5. Masih supermesh nih. I2 min I3 sama dengan 3I0. Gitu ya. Maaf, 3I, betul 3I0. Tapi I0-nya apa? I0-nya adalah min I4. I0-nya adalah min I4. Jadi I1 min I3 sama dengan min 3I4. Jadi kita dapatkan I2, maaf. I2 min I3 sama dengan min 3I4. Atau I2 min I3 tambah I3, 3I4 sama dengan 0. Kita sebut ini persamaan 2. Yang tadi mana persamaan satunya? Nggak ada. Oh, ini persamaan satunya ya. Terus ini kita sebut 2. Nah, sekarang masih supermesh nih. Loop. Sigma V sama dengan 0. Jadi 2I1 tambah 6I2 tambah 4I3 dan seterusnya. Nanti ketemu persamaan 3. Gitu ya. Mesh 4 sama gitu kan ya. Nanti ketemu persamaan 4. Persamaan 1 dan 4 kita sebutkan ke persamaan 2. Dari 2 nanti kita peroleh I3-nya ada, I1-nya adalah, maaf, I3 sama dengan min 5/7 I1 tambah I2. Persamaan 1 dan 4 sebutkan ke persamaan 3. Nanti ketemu, ini agak panjang ya. Tuh, I1-nya sekian, I2-nya sekian, I3-nya sekian, I4-nya sekian. Begitu. Tinggal dibaca ya. Itu supermesh. Nah, ini latihan ya. Tidak ada supermesh kalau ini. Maaf, ada supermeshnya nih di sini. Nah, ini ya. Tapi ini supermeshnya gampang karena bukan di antara node ya, bukan di antara mesh. Tapi ini dengan ke sini langsung. Superposisi nih. Kalau superposisi berarti satu-satu gitu ya, satu-satu di ini kan, sumber arus dulu baru sumber tegangan gitu ya. Nomor 1 nih, gunakan teorema superposisi untuk menentukan V pada gambar di bawah ini gitu ya. Menentukan V dengan metode superposisi berarti kita melakukan 2 tahap. Pertama, ketika sumber tegangan aktif, sumber arusnya tidak aktif di open circuit gitu ya. Tegangannya kita sebut sebagai V1 saja gitu ya. Dan ketika sumber arus aktif, sumber tegangannya tidak aktif di short circuit. Dan tegangannya kita sebut V2. Jadi nanti V-nya itu adalah penjumlahan dari ketika sumber tegangan aktif ditambah ketika sumber arus yang aktif. Jadi V1 tambah V2. Nih kalau sumber tegangannya aktif, sumber arusnya kita cabut, open circuit. Baru gunakan hukum Kirchhoff, gitu ya. Hukum Kirchhoff. Nanti ketemu I1 sama dengan 6 volt dibagi 12, gitu ya. Setengah ampere. Sedangkan V1-nya adalah 4 kali I2 kali I1 ini harusnya. 4 kali I1. Maaf ya. Sama dengan 4 kali setengah sama dengan 2 ampere. Kalau arus yang aktif, si ininya di short circuit. Nah, yang kita butuhkan adalah I3, maka I3 adalah 8, ini pakai arus apa? Hukum pembagian arus ya. I3 sama dengan 8 dibagi 12 kali 3 ampere. Ini sumbernya 3 ampere, jadi 2 ampere. Jadi V2-nya adalah 4 kali I3 sama dengan 8 volt. Jadi jumlahkan. Superposisi ini jumlahkan. V totalnya adalah V1 tambah V2, yaitu 10 volt. Ada pertanyaan sampai sini? Ini soal latihannya dicoba ya. Soal latihannya dicoba. Nah, ini superposisi juga. Tapi ada sumber tak bebas ya, sumber tak bebas. Disuruh mencari IO, I0, IO ya bukan I0.
Ada sumber tak bebas yang tidak boleh dilepas gitu ya. Kalau superposisi tidak boleh dilepas. Kita misalkan saja IO itu adalah IO aksen ditambah IO double aksen. IO aksennya dihasilkan oleh sumber arus 4 ampere yang aktif dan IO double aksennya oleh sumber tegangan bebas 20 volt. Gitu ya. Kita lihat dulu kalau sumber arus yang 4 ampere yang aktif, sumber tegangannya di short circuit. Gitu ya. Nah, baru kita gunakan loop, ada loop 3 loop nih. Cuman yang loop 1 kita ketahui bahwa I1 sama dengan 4 ampere ya, I1-nya 4 ampere. Loop 2 itu yang atas. Sigma V sama dengan 0. Tegangannya dulu nih, min 5 IO aksen. Terus ditambah 1 2 3 1 ohm, 3 ohm, dan 2 ohm dikali I2. Tapi jangan lupa, yang di 1 ohm ini, dia, yang di 3 ohm ini ada I1 yang mengalir, jadi min 3 I1. Di 1 ohm ada I3 yang mengalir, jadi min I3 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sedangkan IO aksen, kalau kita lihat, IO aksen itu sama dengan I1 di sini, dikurangi I3, gitu ya, dikurangi I3. Dengan demikian persamaannya menjadi 5. IO aksennya saya ganti menjadi I1 min I3. Kemudian plus 1 tambah 3 tambah 2 tambah dikurang I3 I1 kurang 3 I3 sama dengan 0. Disederhanakan, nanti kita dapatkan 3I2 ditambah 2I3 sama dengan 16. Gitu ya. Di loop 3 nih. Plus 5 IO aksen. Terus yang ada I3-nya berapa? 1 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm. Jadi 1 tambah 4 tambah 5 kali I3. Jangan lupa yang di 5 ohm mengalir I1. Jadi min 5 I1. Jangan lupa di 1 ohm mengalir I2. Jadi min I2 sama dengan 0. Sederhanakan terus. Nanti ketemu I2 sama dengan 5 I3. Masukkan 2 ini ke 1. Nanti ketemulah I3-nya sama dengan 16/17 ampere. Sedangkan IO-nya adalah I1 dikurang I3. I1-nya 4 ampere. I3-nya 16/17. Nanti ketemu 52/17 ampere. Gitu ya. Sekarang kalau sumber tegangan yang aktif, sumber arusnya kita open circuit. Kita pakai loop atas dan loop bawah. Loop atas nanti ketemu bahwa ini kita sebut I0 aksennya min 5 I0 I0 double aksen. Min 5 I0 double aksen tambah 1 tambah 3 tambah 2 I4. Jangan lupa di sini di 1 ohm ada I5 dikurang I5 sama dengan 0. Gitu ya. Padahal kita tahu nih dari loop bawah ini bahwa I5 itu sama dengan I0 double aksen. Jadi nanti ketemu 6 I4 min 5 I0 double aksen dikurang IO tambah IO double aksen sama dengan 0. Nanti ketemu I4-nya sama dengan 2/3 IO double aksen. Sedangkan loop bawah sama sigma V sama dengan 0. Nanti ketemulah dari 4 dan I0 aksen, nanti ketemu I0 double aksennya min 60/17 ampere. Jadi IO-nya adalah IO aksen tambah IO double aksen. Nanti ketemu min 0,47 ampere. Begitu ya. Nah, ini adalah soal latihannya dikerjakan ya, soal latihan. Terus ada juga yang disebut transformasi sumber. Transformasi sumber itu sumber tegangan diubah menjadi sumber arus atau sumber arus dirubah jadi sumber tegangan. Contohnya di sini nih. Nah, saya ingin mencari VO dalam rangkaian ini ya. Saya ingin mencari VO, tapi ada sumber arus dan ada sumber tegangan. Bisa pakai cara apapun.
ya bisa pakai cara loop boleh. Tapi di sini inginnya pakai sumber transformasi sumber ya, pakai transformasi sumber. Bentar. Kalau transformasi sumber nih, lihat. Si sumber arus 3 ampere dengan 4 ohm diubah menjadi sumber tegangan yang seri dengan R4 ohm. Nih, gitu ya. Sumber tegangannya jadi berapa? 3 kali 4. Ini 3 kali 4, 12. R-nya 4 ohm tetap tidak berubah. Terus positif negatifnya di mana? Lihat. Arusnya kan ke bawah nih. Arusnya ke bawah. Jadi berarti yang positifnya ini di bawah. Yang negatifnya di atas. Ini 12. 12 itu dari mana? 3 kali 4. Gitu. Kemudian yang kanan nih. Ada sumber tegangan dengan 3 ohm. Diubah menjadi sumber arus yang paralel dengan 3 ohm. Ini 3 ohmnya diparalelkan. Sumber arusnya jadi 12 dibagi 3 jadi 4 ampere. Sampai sini. Mengerti dulu sampai sini? Paham nggak? Halo. Mengerti Pak? Nah, langkah 2. Ini yang 8 ohm jangan hilang nih. Yang 8 ohm jangan hilang ya. Nah, langkah 2-nya supaya lebih gampang, ini paralelkan semua nih. Paralelkan semua. Jadi ini 6 ohm nih. 6 ohm diserikan dulu. Terus sumber tegangan ini berubah menjadi sumber arus. Yaitu 12 dibagi 6. Ya, 12 dibagi 6, 2 ampere. Ini 6 ohm. Gitu. Jelas? Nah, baru ini sumber sudah paralel semua. Sudah mudah ini. Tidak usah transformasi lagi, nanti kalau ditransformasi lagi jadi susah lagi gitu ya. Jadi akhirnya 6 dengan 3 ohm ini diparalelkan menjadi 2 ohm. Sedangkan yang 2 ampere dengan 4 ampere dijumlahkan, cuman yang satu arahnya ke atas, yang satu arahnya ke bawah, jadi dikurangi. 4 dikurangi 2 jadi 2 gitu ya. Nah, kalau sudah gitu pakai pembagian arus. Arus pada I yang pada 8 ohm ini adalah 2 dibagi 2 tambah 8. Dikali arus sumbernya 2 ampere. Nanti 0,6 ampere. Baru cari VO-nya adalah I dikali 8. Sama dengan 3,2 volt. Begitu ya. Nah, ini adalah coba nanti dilatih ya. Nah, ini yang perlu mencarinya apa nih? Mencarinya IO ya. Kalau mencari IO nanti harus apa? Paralel semuanya nanti ya. Pertama ini contoh ininya aja, petunjuknya ya. Tulis aja nih. 6 dan 3 ohm diparalel dulu jadi 2. Gitu ya. Jadi 2. Kemudian yang 5 ampere dengan 2 ohm diubah jadi sumber tegangan. Sumber tegangannya 10 dan 2 ohm. Nanti si sumber tegangan ini dengan sumber tegangan 5 volt dijumlahkan. Jadi berapa tuh? 15. 15 dengan 2. Nanti sumber ini diubah lagi menjadi sumber arus. 15 dibagi 2 gitu ya. Nah, baru setelah itu yang ini juga diubah dulu nih. Oh, ini mah tetap langsung 1 dengan 4 langsung 5 ya, langsung 5. Nah, nanti ketemulah IO-nya adalah 1,78 ampere gitu. Terus teorema Thevenin nih. Nortonnya tidak keburu saya tulis ya, nanti saja saya susulkan karena ujiannya masih jauh. Saya punya rangkaian seperti ini, ditanyakan rangkaian ekuivalen Thevenin Nortonnya atau Theveninnya ya pada titik AB. Solusinya begini caranya. RL ini kita cabut. RL-nya kita cabut.
kemudian sumber arusnya kita cabut juga, open circuit, sumber tegangannya kita cabut juga, tapi ini di short circuit, gitu. Cabut RL sehingga AB-nya jadi open circuit. Sumber tegangan di short circuit dan sumber arusnya di open circuit. Kemudian hitunglah RT peninnya. Nah, di sini RT peninnya dari sini, dari titik A, B gitu ya. Nanti kita dapatkan RT peninnya adalah 1 ohm ditambah paralel antara 4 dengan 12 gitu ya. Nanti ketemu RT peninnya adalah 4 ohm. Nah, setelah RT penin ketemu, kita cari VT peninnya. Kita pasangkan lagi si sumber arus dan sumber tegangannya. Kita pasangkan lagi sumber arus dan sumber tegangan. Tapi si RL-nya masih tetap dicabut gitu ya. Si RL-nya masih tetap dicabut. Nah, di titik AB ini kita sebut VT penin. Nah, kemudian kita lihat VT penin ini sama saja dengan P pada 12 volt. Kenapa? Karena yang 1 ohm ini dianggap nggak ada nih. Karena tidak ada arus ke sini, karena A dan B-nya open circuit ya. A dan B-nya open circuit, jadi yang 1 ohm ini dianggap tidak ada. Baru kita gunakan metode loop 1 nih. Loop 1. Sumbernya dulu min 32 ditambah berapa nih? I1-nya adalah 4 tambah 12 16I. Tapi jangan lupa dikurangi I2 di sini kali 12 sama dengan 0. Tapi kita tahu bahwa I2 ini dengan 2 ampere ini berlawanan arah. Jadi I2-nya adalah minus 2 ampere. Jadi kita cari I1-nya. I1-nya adalah 32 min 24. 24-nya dari mana? Dari I2 min 2 kali 12. Min 24 pindah ke sana jadi plus. 32 min pindah ke sana jadi positif. 32 min 24 per 16 jadi setengah ampere. Setelah I1 ketemu, baru cari VT penin. VT peninnya adalah 12 dikali I1 dikurang I2. Gitu ya. I2-nya tadi min 2, jadi plus. Ketemulah 30 volt. Gambarkan VT peninnya 30 volt dengan RT peninnya 4 ohm. Gambarkan AB-nya. Dipasang lagi nih RL-nya, pasang gitu ya. Nah, supaya terjadi transfer daya maksimum, maka RL harus sama dengan RT penin, sama dengan 4 ohm. Pada keadaan ini, tegangan pada RL adalah setengah dari tegangan T peninnya. Dan daya yang ditransfernya, P-nya adalah PL kuadrat dibagi RL, sama dengan PT penin per 2 dikuadrat dibagi RL. Nanti ketemu ya. Nah, ini contoh yang ininya adalah soalnya ya, dilatih. Soal yang ketiga nih, sama mencari T penin, tapi di sini ada sumber tak bebas, gitu ya. Sumber tak bebas. Nah, sumber tak bebas ini nggak boleh dicabut. Nggak boleh dicabut ya. Jadi untuk mencari RT peninnya, caranya bagaimana? Sumber bebasnya kita cabut. Nih, yang 5 ampere ini jadi nggak ada, open circuit. Nah, tapi karena kalau di open circuit begini, nggak ada sumber yang bebasnya. Berarti tidak bisa dihitung gitu ya. Tidak bisa dihitung karena tidak ada sumber yang bebas. Berarti nanti 0, 0, 0, 0 semua gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pasangkan saja sumber tegangan di titik yang kita pilih ini, AB ini ya. Kita pasangkan sumber tegangan. Kita sebut VO saja. VO-nya berapa? 1 volt saja boleh. Gitu ya, supaya gampang. 1 volt. Atau boleh sumber arus kita sebut IO. IO-nya adalah 1 ampere. Gitu ya. Jadi di sini saya gunakan VO nih, VO 1 ampere. Terus ada dari VO ini keluar IO ya, keluar IO dari AB menuju rangkaian nanti ke titik B. Nah, kalau sudah ada itu, ada sumber bebasnya, maka kita bisa menghitung IO-nya gitu ya.
Jadi tujuan kitanya adalah menghitung IO, ya, menghitung IO supaya diperoleh RT penin. Gunakanlah loop. Kita lihat loop 1 nih, loop 1. Sigma V sama dengan 0. Min 2 Vx ditambah 2 I1 gitu ya di sini. Loop 1 dulu, loop 1, maaf, loop 1 di sini ya. Loop 1 min 2 Vx ditambah 2 kali I1 min 2 I2 sama dengan 0, gitu ya. Gitu. Kemudian sebelum melanjut ke loop 2, tapi kita lihat di loop 2 nih untuk loop 1. Tapi lihat loop 2 bahwa Vx itu adalah min 4 kali I2. Min 4 kali I2 itu Vx ya. Jadi persamaan yang di atas ini bisa kita ganti nih. Vx-nya min 2 Vx, saya ganti Vx-nya min 4 I2. Jadi 8 I2 tambah 2 I1 min 2 I2 sama dengan 0, atau kita dapatkan nanti I1-nya sama dengan min 3 I2, gitu ya. Ini kita sebut persamaan 1. Terus loop 2. Loop 2 sigma V sama dengan 0. Min 2 I1, ini ada 2 di sini ya. Lalu I1 tapi perlawanan arah dengan I2, kita sebut min I1. Tambah 4 tambah 2 tambah 6 jadi 12 I2, kemudian di sini dikurangi tes 6 I3. gimana Amani? Bisa kita lanjut langsung Supaya saja. kita tahu I0 berarti kita harus tahu I3, jadi I3-nya jangan sampai hilang. Gitu ya. Gunakan persamaan 1 nih. Jadi I1-nya saya ganti menjadi min 3 I2. Nanti ketemu 6 I2 tambah 12 I2 min 6 I3 sama dengan 0. I2-nya ketemu nanti 1/3 I3. Sekarang baru loop 3. Loop 3 sigma V sama dengan 0. Plus 1 volt. Kemudian plus 2 tambah 6 tambah 2 8 I3. 8 I3 ya. I3-nya jangan lupa. Kalau loop 3 sih. Loop 3 ini. Min 6 I2, ini min 6 I2 nih. 6 I2 ya. Dan 8 I3 sama dengan 0. Lalu I2-nya saya ganti menjadi 1/3 I3. Jadi dikurangi 1 min 2 I3 tambah 8 I3 sama 0. Ketemu I3-nya adalah min 1/6 ampere. Nanti ionnya adalah min I3 sama dengan 1/6 ampere. Jadi RT peninnya berapa? RT peninnya adalah 1 volt dibagi IO, gitu ya. 1 volt dibagi IO sama dengan 6 ampere, 6 ohm. Lalu VT peninnya gimana? VT peninnya cabut lagi yang ini jadi open circuit. Kemudian sumbernya kita pasangkan lagi semuanya ya. Kita pasangkan. Nah, baru sekarang pakai loop lagi. Jangan lupa I1-nya sama dengan 5 ampere. Untuk loop 2, cari loop 2, nanti ketemu I3 sama dengan 6 I2 min 10. Yang kita butuhkan adalah I berapa nih? I2 ya. I3-nya nggak dibutuhkan karena di atas. Loop 3 nih. Loop 3-nya sekian. Min 2 Vx. Mana ini loop 3? Loop 3 tuh yang, loop 2 yang bawah, loop 3 yang atas ya. Loop 3 yang atas, nanti ketemu I2-nya adalah 10/3 ampere. VT peninnya adalah 6 kali I2. Kenapa yang 2-nya tidak dibawa? Karena 2-nya tidak dilalui arus ya, karena ini open circuit. Jadi tidak ada arus ke 2 ampere, ke 2 ohm. Jadi tegangan VT penin sama dengan yang di 6 ohm gitu ya. Nah, jadilah seperti ini. 20 volt VT peninnya, RT peninnya adalah 6 ohm. 6 ohm dari mana RT penin tadi? RT peninnya ini 6 ohm. Nah, gitu. Sedangkan soal nomor 4 saudara latih sendiri ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Pak, untuk bentuk soalnya nanti waktu tes bagaimana ya Pak? Bentuk soalnya itu esai 4 soal, kayak soal-soal gini ya. MC-nya apa? MC-nya MC-nya itu 30 soal. MC-nya itu 30 soal ya. MC-nya gampang-gampang. Oke Pak. Gitu. Nah, karena ujiannya masih lama, jadi kalau masih ada pertanyaan di tengah jalan nanti lewat itu saja ya, lewat apa? Apa namanya? WA ya, tanya ya. Oh, oke Pak. Ya, sudah sekian dulu kita ini kan dulu.